Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Dian Permata. Hari ini saya kunjungan lagi ke proyek pembangunan rumah saya. Oh ya, hari ini hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Biasanya sih memang saya seminggu sekali ya kunjungan ke proyek saya, sekalian meeting koordinasi. Dan biasanya meeting koordinasi itu supaya kita free dari waktu aktivitas kerja. Memang saya memilihnya di hari Sabtu. Tuh belakangku bata merah. Oh ya, meeting koordinasi itu sangat penting ya, karena memang banyak yang perlu kita bahas nih antara owner dengan pihak kontraktor. Kayak tadi kita tuh membahas mengenai karena kemarin ada sedikit miskomunikasi ya, perihal barang material yang memang kita belanjakan. Jadi pencatatan antara di proyek sama pencatatan saya di rumah itu tidak klop, karena memang sebelumnya kita belum pernah mendiskusikan bagaimana sih mekanisme yang enak untuk pencatatan barang belanjaan dengan barang yang diterima di proyek. Sehingga tadi perlu dibicarakan gimana mekanisme yang paling enak nih untuk kita berdua, antara saya sebagai owner dengan orang yang di proyek atau kontraktor kami. Jadi tadi kita bicarakan perihal koordinasi tersebut. Juga biasanya dengan berjalannya waktu juga ada hal-hal yang perlu didiskusikan ulang. Kalau tadi banyak berdiskusi mengenai resapan, juga septic tank itu kan juga sangat penting ya. Maksudnya setiap bangunan, setiap rumah pasti kan ada septic tank, dan itu penting banget untuk dipikirin kedalamannya, terus bagaimana resapannya, terus bagaimana jalur pipanya, terus ya banyak hal lah. Mungkin juga saya nggak terlalu paham untuk masalah resapan, karena tadi memang dimeetingkan atau dibahas lengkapnya sama suamiku sih kalau masalah resapan. Lalu kayak tadi juga saya ada request, karena dengan berjalannya waktu saya mikir untuk ukuran pintu, untuk pengen saya perbesar. Tapi kalau saya perbesar itu ternyata merubah kolom dan struktur, sehingga diukur ulang. Tadinya saya tadinya awal kan direncanakan pintu itu cuma lebar 90, tapi terus tadi saya minta gimana kalau diperbesar menjadi lebar 120. Ternyata tidak memungkinkan karena sudah jadi struktur, sudah ada besi yang ditanam tuh. Jadi tadi diputusin cuma lebarnya 110 paling bisa. Nah kayak gitu-gitu kan memang harus dikoordinasikan setiap minggu ya, supaya jika ada perubahan gitu jangan nanti sudah jadi struktur, sudah pekerjaan sudah lebih lanjut, owner minta dirubah, kan bongkar lagi, kita biaya lagi dan waktu lagi. Nah hal-hal itulah memang yang diperlukan, kenapa kita perlu berkoordinasi setiap minggunya. Ini aku liatin ya video perkembangan di proyek aku per hari ini. Ini kurang lebih pembangunan itu sudah masuk mau minggu keempat ya, sebentar ya. Tuh seperti itu. Oh ya, kemarin juga sempat dibahas juga tadi di meeting mengenai buang puing, karena ternyata puingku yang perlu dibuang itu masih sangat banyak, dan biaya buang puing itu lumayan loh ternyata. Jadi pada saat pembangunan begini memang banyak banget deh biaya-biaya yang memang di luar estimasi, biaya-biaya tidak terduga. Kayak biaya puing itu, ternyata puing yang mesti aku buang aja seminggu kemarin itu masih sekitar 11 rit. 11 rit itu berarti 11 kali truk itu bolak-balik untuk ngambil dan buang. Dan itu lumayan ya, karena kalau puing itu tidak dibuang itu menghambat tukang-tukangku untuk kerja, karena kan ada tumpukan puing, mereka lalu lalang gitu kan, sulit. Kemudian
barang-barang materialku yang memang akan di drop dari toko ke proyek itu juga kan butuh tempat. Nah jadi kalau misalnya nggak ada tempat untuk nyimpan barang-barang di proyek juga gimana ya kan. Jadi puing-puing itu harus segera dikeluarin. Oh ya, ini aku tunjukin. Nah ini nih bata jumbo. Aku juga baru tahu loh bata itu ada ukuran biasa sama ukuran jumbo. Nah kebetulan aku tuh dapet toko material yang kualitas batanya tuh bagus, jadi dia tuh halus kemudian kopel gitu batanya. Bata tuh kualitasnya beda-beda ya, otomatis kualitas itu juga mempengaruhi harga. Nah ini kan di proyek aku bikin ini ya, bikin bedeng. Bedeng itu fungsinya di samping buat kita meeting koordinasi juga untuk menampung barang material. Tuh kayak semen kan kalau di lapangan terbuka dia kena hujan kan rusak, jadi mesti harus di dalam bedeng. Oh ya, apa namanya, kemarin juga toko material menginfokan kepada kami bahwa harga-harga material itu cenderung akan naik ya kan, terutama bata itu termasuk sekarang agak langka, agak susah didapat, sedangkan kebutuhan bata di proyekku pastinya masih sangat banyak. Juga yang lain kayak misalnya besi, kemudian semen. Nah jadi kemarin suamiku tuh punya ide, bicara sama toko material gimana kalau kita ngebooking gitu dalam jumlah besar. Jadi kira-kira memang mesti dihitung sih, kontraktorku nanti hitung berapa sih kebutuhanku bata secara keseluruhan, berapa sih kebutuhan besi secara keseluruhan, berapa sih kebutuhan semen. Nah nanti tuh aku kayak semacam udah ngebooking secara totalan gitu ke toko material untuk pesen di muka. Jadi bisa memungkinkan harga terikat, nggak kena harga naik, itu lumayan banget ya kan. Jadi kita ngebooking di awal ke toko material untuk pesen yang pasti-pasti kan kayak bata tuh kita perlu banyak ya kan, besi, kemudian semen itu kita booking jauh-jauh hari supaya harganya nggak naik dan kita nggak kehabisan stok. Jadi jangan sampai pas lagi kita perlu barang belum ada gitu. Ini progresnya belum terlalu signifikan sih dengan minggu lalu perubahannya, cuma memang minggu ini lebih kepada koordinasi memang saya dengan pihak kontraktor supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi. Kalau mengenai pekerjaan pastinya di lapangan masih kelihatan kayak gali-galian aja sih gitu, belum terlalu kelihatan yang memang karena memang belum naik ya, maksudnya masih fondasi. Apalagi ya, sementara sih kayaknya itu dulu deh karena belum terlalu kelihatan banyak gitu. Nah mungkin sekian dulu kali ya yang bisa saya sampaikan, karena ya intinya pastinya pembangunan itu kita memang harus sering-sering berkoordinasi sama orang yang di lapangan. Kemudian untuk pemesanan material jangan sampai mendadak, karena belum tentu toko itu selalu standby gitu kan. Atau misalnya kalaupun kita cari toko lain juga kadang mereka sama nggak punya stoknya juga gitu. Jadi kita memang memang harus jauh-jauh hari prepare. Itu juga yang saya selalu pesan kepada kontraktor saya, kalau mesen material itu jangan mendadak ya kan, karena jangan sampai kalau materialnya kosong terus pekerja kita di lapangan kan jadi nganggur, kan sayang banget gitu. Sementara istilahnya argo juga tetap jalan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kan mesti dipikirin gitu. Terusnya apalagi ya,
Lain-lainnya sih belum ada sih. Nah, oh ya, sebisa mungkin juga nggak banyak perubahan apa yang sudah didesain di awal juga. Kalau ada perubahan pas lagi jalan itu juga jangan mepet, lebih baik secepatnya, karena kalau misalnya sudah jalan kemudian ada baru kita pengen ada perubahan, itu ngerubah lagi itu biaya lagi, waktu lagi, terusnya ya belum tentu bisa kalau ngerubah cukup banyak gitu. Jadi memang mesti dipikirkan di awal mengenai desain itu matang-matang. Kalaupun ada perubahan masih bisa memungkinkan, tapi ya dilihat sikon lapangan gitu. Mungkin sekarang segitu dulu ya update-nya. Oh iya, jangan lupa ya minta tolong juga untuk like, subscribe, dan komen ya. Oke, thank you. Selamat sore. Bye.